Bab 1558. Apakah aku memiliki jiwa pedang? Pedang reinkarnasi, kuatkah? Dalam pandangan warrior yang itu sangat kuat. Warrior yang juga mengagumi pedang kultivator yang menciptakan keterampilan pedang-pedang reinkarnasi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain berdiri di depannya saat ini. Setelah hening sejenak, warrior yang berkata, "Bukankah kamu sudah mati?" Wanita itu berkata, "Aku memang sudah mati di masa lalu. Sekarang, hidup aku adalah milik majikan." Majikan. Warrior yang mengepalkan tangannya perlahan, siapa majikan itu? Dia mampu membuat wanita di depannya mengakuinya sebagai majikannya. Pada saat ini, wanita itu berkata lagi, "Aku meninggalkan keterampilan pedang ini di ruang rahasia, berharap seseorang yang berjodoh bisa mendapatkannya, tetapi tidak berharap itu jatuh ke tanganmu." Di ruang rahasia. Warrior yang mengerutkan kening, dan segera, warrior yang mungkin mengerti. Wanita ini sama sekali bukan teman lelaki tua di ruang rahasia. Keterampilan pedang ini juga seharusnya diperoleh secara kebetulan. Aku sudah bertarung dengan si pengembara dan Wu Jijian. Ayo gunakan pedangmu, biarkan aku melihat seberapa hebat ilmu pedangmu, kata wanita itu lagi. Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Oke, aku juga ingin melawan pedang kultivator yang sangat sakti. Hari ini, aku akhirnya bisa memenuhi keinginan ini." Suara terdengar, warrior yang langsung menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan wanita itu. Detik berikutnya, dia menghunus pedangnya dan menebas. 5 tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang. Pedang keluar, dan ruang di sekitar warrior yang terbuka. Ekspresi wanita itu tetap sama ketika pedang warrior yang mencapai sekitar 10 cm di atas kepalanya. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan kali ini menikamnya ke atas. Ledakan. Gelombang udara tiba-tiba meletus dari perpotongan kedua pedang itu, namun tak lama kemudian, gelombang udara itu berubah menjadi kehampaan oleh jiwa pedang yang dipancarkan oleh warrior yang. Pada saat ini, pedang warrior yang ditahan oleh pedang wanita itu, tidak dapat maju 1 inci pun. Pada saat ini, tangan giok wanita itu sedikit gemetar, detik berikutnya, leluhur pedang di tangan warrior yang bergetar hebat. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan warrior yang, dan kemudian wanita itu menikam dengan pedang. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan dia juga menikam dengan pedang. Namun, pedangnya tidak menghalangi pedang wanita itu, tetapi langsung menusuk dada wanita itu. Wanita itu sedikit mengernyit. Detik berikutnya, tangan dia berputar dan pedang itu berbalik, mengenai pedang warrior yang secara langsung. Pedang warrior yang ditangkis oleh pedangnya, dan segera dibelokkan keluar. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba membuat gerakan miring ke arah dada warrior yang. Namun, kali ini, warrior yang masih tidak menangkis pedang itu, melainkan menebas ke arah wanita itu. Tepat ketika kedua pedang itu hendak mengenai pihak lain, wanita itu tiba-tiba menarik pedangnya, dan kemudian mundur sejauh 10 kaki. Detik berikutnya, dia melambaikan tangan dia dengan lembut, dan dalam sekejap, pedang di tangannya muncul langsung di bagian atas kepalanya warrior yang. Pada saat yang sama, pedang teratai muncul di atas warrior yang. Ledakan. Pedang teratai itu meledak seketika, dan tak terhitung energi pedang yang tercurah, langsung menenggelamkan warrior yang. Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara ledakan di lapangan, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba naik ke langit. Namun,
energi pedang teratai tidak menghilang, melainkan tersusun dengan sangat teratur, lalu jatuh menuju posisi warrior yang lagi. Di lapangan, leluhur pedang di tangan warrior yang terus berayun, dan dengan mengayunkan pedangnya, satu demi satu energi pedang muncul di lapangan dan bertabrakan dengan energi pedang tersebut. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus saling bertabrakan di lapangan, membuat ruang di sekitarnya dipenuhi lubang yang terlihat mengerikan. Setelah waktu yang lama, energi pedang itu menghilang, dan saat ini, warrior yang telah berubah menjadi manusia berdarah. Ada bekas pedang di sekujur tubuhnya, dan setiap bekas pedang terus-menerus dipenuhi darah. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Aku pernah membunuh alam reinkarnasi dengan pedang ini." Warrior yang mengangguk, "Ini sangat kuat, aku hampir tidak bisa menahannya lagi." Kultivasi ganda tubuh pedang. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku harus mengatakan, kamu benar-benar kuat, apakah itu tubuh fisik atau ilmu pedang kamu sendiri? Sayang sekali kamu terlalu muda, alam kamu terlalu rendah, dan baik ilmu pedang maupun jiwa pedang tidak mengendap." Tentu saja, ini normal, lagi pula, kamu masih sangat muda. Jika kamu diberi waktu. Sayangnya, kamu mungkin tidak punya waktu. Suara terdengar, tangan wanita itu memegang pedang dan menebas warrior yang di udara. Pedang keluar, dan energi pedang berbentuk setengah bulan langsung menembus langit. Ketika energi pedang berbentuk setengah bulan ini sampai pada posisi 10 kaki di depan warrior yang, energi pedang itu tiba-tiba bergetar hebat, dan detik berikutnya, tiba-tiba muncul 10 energi pedang berbentuk setengah bulan menjelma darinya, dan 10 energi pedang yang berbentuk setengah bulan ini memutar dari sudut yang berbeda dan memotong ke arah warrior yang. Walaupun ke-10 energi pedang berbentuk bulan sabit ini ditebaskan pada sudut yang berbeda ke arah warrior yang, mereka memang terhubung ujung ke ujung. Jika menyambungkannya, kamu akan menemukan bahwa ini sebenarnya adalah bunga teratai. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, hanya bisa ditangkis. Pada saat ini, sebuah jiwa pedang dan niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh warrior yang. Detik berikutnya, pedang warrior yang langsung ditebas. Ledakan. Sebuah ledakan keras bergema di lapangan, dan kemudian, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang dengan liar, dan setiap energi pedang bagaikan merobek ruang. Setelah waktu yang lama, lapangan kembali tenang. Pada saat ini, warrior yang menjadi manusia berdarah lagi. Energi pedang itu bisa menghancurkan pertahanannya. Wanita itu berbalik untuk melihat pria di sampingnya, "Ayo pergi." Pria itu sedikit mengangguk, dan hendak menembak Irenean, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Ini belum berakhir." Wanita itu menatap warrior yang, "Aku tahu, kamu punya domain pedang, tapi apa kamu melihat aku punya jiwa pedang?" Mendengar itu, pupil mata warrior yang mengecil, dan saat ini dia teringat bahwa perempuan itu belum pernah menggunakan jiwa pedang sejak melawannya. Domain pedang bisa menekan jiwa pedang, tapi orang ini tidak menggunakan jiwa pedang sama sekali. Bagaimana cara menekannya? Wanita itu menatap langsung ke arah warrior yang, "Majikan berkata bahwa kamu belum boleh mati saat ini, jadi kamu tidak harus mati sekarang." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul lagi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan wanita itu. Detik berikutnya, dia menebas dengan pedang. Wanita itu sedikit mengernyit, dan sebuah niat membunuh melintas di matanya. Pada saat yang sama, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan menebas dengan pedang. Dan kali ini, warrior yang tidak menghindar,
dan sekali lagi menggunakan pertarungan mati-matian. Kekuatan wanita itu lebih tinggi darinya, tetapi tubuh lawan pasti tidak lebih kuat darinya. Dia dapat membunuh lawan dengan satu serangan, tetapi sulit untuk mengatakan apakah lawan dapat menghancurkan pertahanannya dengan satu serangan dan membunuhnya dengan satu serangan. Dentang. Wanita itu memukul mundur warrior yang dengan satu pedang, dan menjaga jarak dari warrior yang. Tentu saja, dia tidak akan melawan warrior yang dengan jarak dekat. Warrior yang bukan hanya seorang kultivator pedang, dia juga seorang kultivator fisik. Setelah menarik jarak, wanita itu melemparkan energi pedang lagi, dan energi pedang kuat itu segera menenggelamkan warrior yang dalam sekejap. Bum bum bum. Saat serangkaian suara keras terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah akan runtuh. Ini sangat menakutkan. Segera, energi pedang menghilang, dan warrior yang muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, warrior yang tidak ada apa-apa, karena ada penutup peti mati tambahan di depannya. Tutup peti mati. Warrior yang tiba-tiba teringat barusan, kenapa dia hanya bertanding pedang dengan wanita ini. Adil. Jika sang wanita menekan alamnya menjadi dewa lanjutan untuk melawannya seorang diri, dia rela membanding-bandingkan ilmu pedang dengan lawan. Bagaimanapun, mereka adalah master puncak alam reinkarnasi. Dan dia hanyalah dewa lanjutan. Pada saat ini, hanya bersaing pedang dengan yang lain, bukankah ini mencari kematian? Jadi, warrior yang dengan tegas menggunakan tutup peti mati. Dengan tutup peti di tangan, energi pedang semuanya terhalang oleh tutup peti mati, meski sisa getaran susulan menghantam warrior yang, tapi baginya, itu seperti menggaruk kutu. Wanita itu memperhatikan penutup peti mati warrior yang sebentar, dan kemudian berkata, sungguh harta karun. Warrior yang tidak berbicara omong kosong, dia segera menghilang di tempat dengan bergetar, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan wanita itu, dan kemudian menikam dengan pedang seperti sebelumnya. Tujuannya sekarang sangat sederhana, yaitu bertarung dengan wanita dalam jarak dekat. Dia hanya ingin membunuh lawannya. Dia secara fisik lebih kuat dari lawan, dia bisa, tetapi lawan tidak bisa. Begitu lawan menjauh darinya, dia akan menutupinya dengan peti mati. Dengan peti mati tertutup, dia tidak takut dengan serangan jarak jauh pihak lain. Karena setelah warrior yang mengeluarkan penutup peti mati, keadaan di lapangan menjadi terbalik, tentu saja dia tidak mendapatkan keunggulan, toh jarak antara dirinya dengan kekuatan lawan sangat nyata. Namun, wanita itu tidak mendapatkan keunggulan juga. Dengan cara ini, pertempuran antara kedua belah pihak menjadi jalan buntu untuk sementara waktu. Irene An dan pemuda yang sedang menonton pertarungan, keduanya terlihat sedikit jelek. Irene An khawatir karena warrior yang pasti tidak akan bisa bertahan jika terus bertarung. Bagaimana caranya dewa lanjutan mampu bertarung dengan master alam reinkarnasi? Selain itu, ada pria muda dengan pisau di sebelahnya. Ledakan. Pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba di lapangan, dan kemudian, warrior yang langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Ribuan kaki jauhnya, pupil warrior yang menyusut sedikit karena wanita itu baru saja menunjukkan pedang, dan kekuatan pedang itu setidaknya 5 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan tutup peti mati tepat waktu, dia mungkin telah dibelah oleh pedang pihak lain. Dan di tutup peti matinya, sekarang ada bekas pedang sedalam hampir 10 cm. Tutup peti mati yang sempurna, kali ini rusak. Meski belum sepenuhnya patah, ini sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya pedang lawan tadi.
Pada saat ini, wajah wanita itu sedikit jelek. Dia awalnya berpikir bahwa akan mudah baginya untuk menyelesaikan warrior yang, karena sekarang warrior yang hanyalah dewa lanjutan. Namun, dia menemukan bahwa warrior yang jauh lebih kuat dari yang dia kira, terutama warrior yang memiliki harta karun. Jangan buang waktu. Pada saat ini, pria muda di samping tiba-tiba berkata, "Sudah terlambat untuk kembali," majikan takutnya tidak senang. "Kamu selesai dengan cepat, dan aku akan menangkap wanita ini." Setelah berbicara, dia berbalik dan bergegas menuju Irene Ann. Selain itu, wanita itu menatap langsung ke arah warrior yang sudah berakhir. Suara terdengar, pedang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, dan saat pedangnya bergetar hebat, ruang di sekitarnya bergetar hebat seperti gempa bumi pada saat ini. Kelopak mata warrior yang berkedut, apa yang wanita ini lakukan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, hanya menggertak dua junior seperti ini, kalian berdua tidak tahu malu, semakin lama hidup, semakin menurun. Mendengar suara ini, warrior yang tertegun sejenak, lalu sangat gembira. Bersambung.